Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ASN Terkini. Di mana channel ini membahas tentang video-video latihan soal CPNS dan juga soal P3K. Namun di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal CPNS khususnya TWK ya, teman-teman. Langsung ke soal saja. Nomor 1. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan adanya upaya negara untuk melindungi hak beragama warga negara. Bentuk upaya pemerintah melindungi hak beragama warga negara yaitu A. Mewajibkan semua penganut agama untuk melaksanakan ajaran agama secara benar. B. Meningkatkan kualitas menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. C. Memberikan kebebasan semua pemeluk agama untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. D. Mengakomodasi berbagai kepentingan yang menyangkut hak beragama warga negara asing yang tinggal di Indonesia. E. Memberi kesempatan kepada warga masyarakat yang belum beragama untuk menganut agama. Nah, ini pasal 29 ayat 2 ini tentang pelindungan hak beragama untuk warga negara. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang C, dengan memberikan kebebasan kepada semua pemeluk agama untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing tanpa dengan paksaan ya. Oke, next soal selanjutnya. Indonesia merupakan negara majemuk, berarti beraneka ragam. Agar kemajemukan tidak menjadi pemicu terjadinya disintegrasi dalam masyarakat, setiap orang hendaknya A. Memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. B. Berusaha menghilangkan semua perbedaan yang ada. C. Mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat. D. Saling menghormati dan menghargai. E. Mengunggulkan kebudayaan daerah sendiri. Nah, agar tidak terjadi disintegrasi, yaitu perpecahan ya, kita itu harus saling menghormati dan menghargai. Jawabannya yang benar yaitu yang D. Oke, mudah kan? Next, soal selanjutnya. Perbedaan kepercayaan, ras, etnik, dan suku bangsa tidak akan menimbulkan diskriminasi dan konflik sosial apabila A. Tiap-tiap suku bangsa menganggap kebudayaannya memiliki nilai luhur. B. Anggota masyarakat mengutamakan kepentingan pribadi. C. Masyarakat menghargai perbedaan suku bangsa. D. Masyarakat mengunggulkan potensi daerahnya. E. Masyarakat memiliki sifat toleransi. Nah, seperti soal yang tadi ya, agar perbedaan tidak menimbulkan perpecahan, itu kita harus saling menghargai perbedaan tiap suku bangsa. Jadi jawabannya yang C. Next. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita baca soalnya dulu aja, jangan pernyataannya. Soalnya yaitu, berdasarkan cuplikan tersebut, peran masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik antar suku adalah, nah kita baru baca dulu pernyataannya. Keanekaragaman budaya daerah dapat membantu meningkatkan pengembangan kebudayaan nasional. Tidak itu saja, keanekaragaman budaya dapat menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar suku yang berbeda. Akan tetapi juga akan ada pengaruh negatif dari keanekaragaman suku, salah satunya yaitu potensi konflik antar suku. Nah, pertanyaannya, untuk mencegah terjadinya konflik antar suku yaitu dengan cara A. Mementingkan ras, etnik, atau kelompok agama. B. Mengedepankan sikap primordialisme. C. Mengembangkan sikap sopan dan santun. D. Menegakkan supremasi hukum. E. Menumbuhkan sikap bahwa suku dan asal lebih unggul. Nah, ini yang A jelas salah, B juga salah, E juga salah. Berarti antara C dan D. Nah, agar tidak terjadi konflik antar suku, yaitu dengan cara menegakkan supremasi hukum yang D. Nah, kita lihat ya, supremasi hukum itu artinya yaitu kekuasaan tertinggi. Nah, dalam hal ini tuh hukum sudah sepantasnya diletakkan pada posisi tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur kehidupan seseorang. Jadi
di sini untuk mencegah terjadinya konflik antar suku itu ditegakkan hukum ya gitu. Next. Nah, pertanyaannya, perilaku masyarakat yang memiliki keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan tampak pada pernyataan angka. Kita lihat pertama, Bu Devi menjenguk temannya sekantor yang sakit meskipun berbeda suku. Ini benar. 2. Pak Guru mempersilahkan Bu Ega sholat terlebih dahulu di sela-sela mengerjakan tugas tim. Ini juga benar. Ya, 3. Pak Ali tidak menghadiri pesta ulang tahun temannya karena berbeda keyakinan. Salah, karena ya meskipun berbeda kita harus menghargai ya. Jadi meskipun berbeda kita tetap harus menghargai karena diundang, jadi kita seharusnya hadir, tapi ini tidak hadir ya. Berarti yang nomor 3 salah. Nomor 4, Bu Rizka bersikap supel kepada semua temannya walaupun terdapat perbedaan keyakinan. Ini juga benar. Yang 5, Bu Vinda hanya bergaul dengan orang yang mempunyai kesamaan minat. Salah, berarti jawabannya yaitu 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Jawabannya yaitu yang B. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Sikap toleransi perlu dikembangkan dalam masyarakat yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, dan ras antar golongan karena A. Mendorong perubahan sosial masyarakat secara cepat. B. Mencegah terjadinya pertentangan antar kelompok. C. Memperlebar perbedaan pada setiap kelas sosial. D. Mendorong sikap eksklusivitas setiap kelompok. E. Untuk menghormati dan menghargai ritual keagamaan individu ataupun kelompok lain. Nah, sikap toleransi ya, toleransi yaitu menghargai, berarti jawabannya yang E. Oke, next soal selanjutnya. Keanekaragaman agama dalam masyarakat majemuk harus disikapi secara bijak agar tidak menyebabkan terjadinya konflik antar agama. Salah satu implementasi penerapan ya dari sikap bijak tersebut yaitu A. Menghormati dan menghargai ritual keagamaan individu atau kelompok lain. B. Menyosialisasikan hasil kebudayaan melalui media sosial. C. Menghargai bahasa daerah yang digunakan oleh suku bangsa lain. D. Menggelar pertunjukan budaya daerah di berbagai tempat. E. Meminta izin untuk menganut salah satu agama resmi pemerintah. Jelas ya, jawabannya yang A. Menghormati dan menghargai ritual keagamaan individu atau kelompok lain. Next. Cuplikan berita tersebut menunjukkan peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam. Nah, kita baca dulu. Gelar budaya Yogyakarta akan menyajikan tarian Agung Raja Manggala Yogyakarta, peragaan busana tradisional Puro, Pakualam Yogyakarta, dan tradisi minum teh tempo dulu. Nah, berarti cuplikan berita tersebut menunjukkan peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam apa? A. Menjaga keberagaman budaya. B. Menghargai perbedaan budaya. C. Menghormati budaya bangsa lain. D. Menjunjung tinggi pemberdayaan gender dalam budaya. E. Memberi perlindungan terhadap ras. Otomatis ini kan pemerintah Kota Jakarta mengadakan ya peraga busana menyajikan tarian Manggala dengan peragaan busana tradisional, berarti ini menjaga keberagaman budaya, berarti jawabannya yang A. Next. Nah, ini ada kolom K dan kolom L, nomornya 123 123. Soalnya hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ditunjukkan oleh nomor 18 Agustus itu memilih presiden dan wakil presiden, berarti yang ini L1. Terus dia menetapkan dan mengesahkan undang-undang K1, terus membentuk KNIP. Berarti K1, K2, L1. K1, K2, L1, jawabannya yang C. Next. Dalam pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkandung makna bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan negara. Bentuk kedaulatan negara tersebut dilandasi nilai-nilai A. Religius dan kemanusiaan.
B. Musyawarah dan mufakat. C. Kemakmuran dan kesejahteraan. D. Nasionalisme dan cinta bangsa dan tanah air. E. Religius dan nasionalisme. Nah, pokok pikiran undang-undang itu ada 4 alinea ya, alinea 1, 2, 3, 4 pokok. Nah, pokok pikiran yang pertama ini sila ketiga. Pokok pikiran kedua ini sila ke-5. Pokok pikiran ketiga ini sila ke-4. Dan pokok pikiran keempat ini sila ke-1 dan 2. Nah, kedaulatan rakyat ini kan pokok pikiran ketiga, itu masuknya sila ke-4. Berarti musyawarah dan mufakat. Nah, kalau religius dan kemanusiaan ini pokok pikiran yang keempat ya. Kemakmuran dan kesejahteraan ini pokok pikiran kedua. Terus nasionalisme cinta tanah air ini pokok pikiran yang ketiga. Oke, next. Pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk oleh satu sistem pemerintahan yang dibangun atau dipimpin oleh rakyat. Konsekuensi dari pokok pikiran ketiga adalah A. Setiap orang Indonesia harus menjadi pribadi yang agamis dan mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. B. Setiap warga negara Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. D. C. Pola hidup yang terjalin dalam masyarakat hendaknya menumbuhkan kesadaran terhadap persamaan hak dan kewajiban. D. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. E. Setiap orang Indonesia harus menjadi pribadi yang agamis dan mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, toleran. Nah, pokok pikiran ketiga tadi itu maksudnya sila keempat ya. Nah ini ya, pokok pikiran ketiga maksudnya sila keempat. Berarti sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah bunyinya kan gitu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah berarti ini adalah jawabannya yang D. Oke. Nah, next, soal selanjutnya. Bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E pertama dan kedua.